Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan terkait tugas saya yaitu kimia farmasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fadil Razik dengan NIM 2450191246. Saya berasal dari kelas G. Nah, pada yang pertama, pada bagian satu ini kita akan merancang prosedur analisis. Nah, prosedur analisis ini yang pertama akan menggunakan prosedur identifikasi menerapkan BAC. Ya, yang pertama itu akan diagram alir yaitu preparation sampel. Namun setelah preparation sampel akan bukan reaksi gugus fungsi dengan kimiawi. Yang kedua reaksi alkaloid sama dengan kimiawi. Dan yang ketiga spektrofotometri visible dan juga spektrofotometri inframerah yaitu fisikokimia. Green analytical chemistry ini merupakan suatu yang penting tentunya bagi praktikan ataupun farmasi karena akan yang menerapkan keamanan dan juga kebaikan untuk lingkungan tentu. Nah, pada reaksi gugus fungsi diagram Malir ini ada prosedur identifikasi yang menerapkan green analytical chemistry. Pada yang pertama yaitu preparasi sampel lalu ditimbang dengan timbangan analitik lalu ditambahkan 5 sampai 50 mili larutan dalam beker gelas. Nah, dengan ini penggunaan GAC karena sesuai dengan karena saya memilih pelarut air, jadi saya menerapkan GAC significance yaitu and non-toxicity. Nah, yang ke selanjutnya di sini reaksi gugus fungsi kita akan analisis terlebih dahulu. Ini ada OH, ada ether, ini ada alkaloid, ini ada keton, karbonil, ada juga amina. Nah, yang pertama gugus fungsi alkohol ini disiapkan alat 2 sampai 3 tetes sampel di dalam tabung reaksi lalu ditambahkan kromat atau K2CrO7 lalu eh, dilihat amati warnanya hijau ataupun biru hijau ya. Nah, terus eh, penerapan YAC ini yaitu generation of waste should be minimized. Jadi perlu adanya limbah sekecil mungkin. Nah, selanjutnya di sini analisis amina ya. Di sini penggunaannya itu reagen PDA-BHCl dengan cara beberapa tetes 2 sampai 3 tetes sampel lalu dimasukkan tabung reaksi, lalu 1 sampai 2 tetes PDA-BHCl lalu diamati perubahan warna jingga atau kuning jingga. Nih. Dan penggunaan BHC-nya itu G sama ya. Limbah harus kecil mungkin. Nah, selanjutnya di sini ada Girotera ya. Girotera ini untuk menganalisis adanya keton atau karbonil. Nah, pada ini teteskan 5 tetes sampel pada dalam tabung reaksi, lalu teteskan 4 OH, 1 tetes, lalu diamati perubahan warnanya warna ungu. Nah, bila ungu itu berarti menunjukkan adalah keton. Penggunaannya adalah significance GAC atau Piper and smaller volume. Jadi volume menggunakan volumenya seminim mungkin. Selanjutnya di sini ada reaksi alkaloid. Ya. Reaksi alkaloid ini purin. Nah, purin ini dengan cara mereksit ya reaksi mereksit dengan ditambahkan HCl3 lalu HCl ataupun ANO3. Nah, uapan serta residu diberi uap amonia karena hasil dari warna ungu cerah akan positif kafein dan juga teofilin. Penggunaan GHC significance-nya itulah Piper and volume uh, minimize. Jadi volumenya seminim mungkin. Selanjutnya di sini ada spektro UV visible dengan cara melakukan sampel, ya, sampel padat, timbang, lalu dilarutkan dengan perhitungan 1M1 di 2M2, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 mili, diambil 1 menit pengenceran 4, 6, 8, 10, 12, 16, ya, konsentrasinya. Nah, sudah itu sudah ini kan dihitungkan 1 mili A25, 3 mili A25, 2 mili A25, 5 mili A250, 4 mili A25. Lalu disiapkan dan juga dimasukkan ke dalam tabung ukur ya masing-masing lalu dikocok homogen. Selanjutnya
bufet. Nah, jangan lupa dimasukkan ke dalam bufet ya. Lalu dengan Aquades juga, jangan lupa lalu dilihat di spektrumnya atau absorbansinya sekitar 200-400. Bufet dimasukkan ke spektrum. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi data. Pada nomor pertama ini ada QC ya. Jadi pharmaceutical memastikan bahan baku asam benzoat. Oke. Metode digunakan itu spektro UV, visible, dilakukan dengan etanol. Pengencerannya 10 sampai kilogram. Lanjut, di sini ada prinsip kualitatif spektrofotometri. Sebetulnya prinsip spektrofotometri ini merupakan suatu absorbansi dari suatu gugus fungsi. Nah, nanti sudah itu akan adanya gugus kromofor yang bervibrasi dan juga vibrasi ini merupakan perpindahan transisi elektron. Nah, transisi elektron ini menunjukkan bahwa adanya nanti terlihatnya panjang gelombang ataupun spektrum. Nah, spektrum ini dilihat dari rentang 200 sampai 400 nanometer. Nah, tanggapan dan kesimpulan pada spektrum, karena spektrum ini sama 230 dan juga ini 230, ini merupakan sampel asam benzoat dalam produk etanol. Namun pada eh, panjang gelombang 273 sampai 80 dan 274 nanometer, ini ada perbedaan sedikit, namun masih rentang aman. C ada dua. Nah, pada selanjutnya di sini sedang melakukan analisis bahan kimia obat yang mungkin ditambahkan dalam produk jamu apapun. Metode digunakan spektroinvisible, lalu ECC di kristal selama 50 miligram dilarutkan 1 mili, diencerkan 10 mili, metanolnya hingga 10 mili, lalu dengan cara 1 mili, dan pengenceran keduanya diencerkan 10 mili. Pengenceran dengan UV, panjang gelombang 2400, panjang sel atau pipetnya itu 1 cm. Nah, pada bagian dua ini hasilnya itu BM-nya senyawa 158 dan panjang gelombang 274,7 nanometer. Oke. Untuk A-nya absorbansinya dengan 0,5. Berapa kan nilai maksimalnya? Ini yang ditanya ya. Resesi yang mungkin terjadi, gugus apa yang mungkin dapat diduga dari hemat. Nah, diketahui BM-nya itu 198, A max-nya itu 0,5, dan B 1 cm. Konsentrasi akhirnya 10 meter. Pertanyaannya Emax, gugus apa, dan gugus Emaxnya transisi apa. Nah, ini C sama dengan mol per L, ya, liter, dapatkan 10 kali 10,6 gram per dibagi 10 min 3 liter dikali 1 per 9. Lalu dimasukkan kepada rumus 0,5 sama dengan Emax 10 kali 10,6 10 min 3 dikali 98. Lalu dipindah ruas dan dihasilkan 9,9 kali 10 pangkat 3 mol. Min 1 kali centimeter min 1. Hasilnya itu yaitu merupakan Max-nya 9,9 kali 10 pangkat 3 dan transisinya itu N ke P bintang yang memungkinkan berasal dari gugus N. Nah, N dari P bintang ini itu dari yang asalnya gugus N ke gugus rangkap. Nah, pada yang selanjutnya, di sini ada seorang apoteker sedang menganalisis. Lanjut ke sini, di sini ada pertama ada organoleptik. Ada organoleptik ini sama, terbuka blur, warna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit tidak berbau. Pada organoleptik pun sama, blur halus berbentuk jarum lempeng. Pada jarak lebur ini sekitar 149 dan 103 pada farmakope. Pada di sini sama, namun pada uji kelarutan, larut dalam ether,
gugus polar, polar sama air dan ether. Versi gugusnya positif UI EP. Oh, aduh, cuman tidak ada ya. Spektrum, tapi harus lampir. Oke, R-nya. Nah, pada selanjutnya di sini ada eh, spektra UV vis dengan diperoleh panjang lambang 278, ini pun 728. Ini menunjukkan kesamaan interpretasi datanya. Ya, sesuai berarti dengan literatur lain. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan yang sebelumnya itu merupakan kesesuaian ya. Sesuai dengan UV, UV-nya ya. Pada spektrum IR, kita harus menganalisis terkait dengan gugus fungsinya ya. Nah, pada rentang-rentang 1694 dan juga 3355 dan 1350 ini merupakan hasil IR yang terlihat. Nah, ini menunjukkan intensitas yang kuat karena dilihat dari peak atau kedalaman. Nah, selain itu, juga nulis fungsi tersebut adalah anida, OH, dan nitro. Spektrum inframerah pada literatur digambarkan pada 1650 hingga 1900, 3700 sampai 3300 cm min 1, 1530 sampai 13,8. Kesimpulan bahwa perbandingan data senyawa dapat disimpulkan yaitu mengandung chloramphenicol. Nah, selanjutnya di sini interpretasi dasar kembali. Di sini ada organoleptik sama, sebrukabur, hablur putih tidak berbau, jarak leburnya 168 dan 172, 171 sama, dan hampir mirip pada kelarutan polar, larut dalam ether ya. Untuk gugus fungsinya fenol dan amida, spektrumnya hampir MRI 151. Pada spektrum UV di sini terlihat bahwa hasilnya panjang gelombang 243. Nah, pada absorbansi 0,679 dengan panjang sel 1 cm. Di sini ter- ini terlihat bahwa perhitungannya merupakan 0,679 dikali 10 min 3 dikali 151 bagi 6 10 min 6. Nah, yang hasil didapat dari peringkat absorpsi molarnya itu 17,08. Namun pada literatur pun sama bahwa panjang gelombangnya itu 243. Namun ini 243 ke 90 ya. Beda sedikit. Selanjutnya di sini pada spektrum IR pengamatan jantung terlampir spektrum IR pengamatan. Di sini pada spektrum pengamatan sebanyak yaitu 3325 dengan lanjutnya yaitu peaknya atau kedalamannya itu 3162 lanjut 2880 2714 dan juga 2714 dan 28. Jadi yang didapat itu ada 4. Saya mengambil 4 karena untuk melihat intensitasnya yaitu kuat-kuat, rendah-rendah. Dengan asumsi atau dugaan gugus fungsi OH, fenol, OH dari fenol, amida, dan alkilhalida yang rendah. Pada spektrum IR literatur pun ini di angka 3000-an, 3300-an dan juga 3200. Kesimpulannya, data menunjukkan bahwa dengan literatur diduga bahwa senyawa paracetamol dengan gugus alkohol juga karboksil serta alkilharida yang rendah ataupun struktur fenol serta amida. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.